Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu, di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu, ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya. Mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan Injil.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Gereja Katolik memperingati hari ini sebagai pesta Iste Bartolomeus, Rasul, dan bacaan Injil Yohanes. Injil hari ini mengenai Natanael diajak oleh Filipus untuk datang kepada Yesus. Filipus mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang dijanjikan Allah di dalam kitab Taurat. Persisnya tercantum pada Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Apa yang dikatakan Filipus kepada Natanael tidaklah tepat, sebab Yesus lahir di Betlehem dan dibesarkan di Nazaret. Betlehem berada di wilayah Yudea, Nazaret berada di wilayah Galilea. Natanael ternyata juga memahami kitab Taurat yang disebut atau ditulis oleh Musa dan kitab para nabi. Orang-orang Yahudi sejak dulu menantikan datangnya Mesias, seperti dinubuatkan oleh Nabi Miha. Miha pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Natanael itu siapa? Sebab dalam daftar para rasul tidak tercantum nama Natanael. Inilah nama ke-12 rasul itu: Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selat, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45, diduga Natanael yang diperkenalkan Filipus kepada Yesus itu adalah Bartolomeus, diakui oleh Gereja Katolik sebagai Santo Bartolomeus, rasul yang hari ini kita peringati. Kita lihat di sini keraguan Natanael Bartolomeus tentang munculnya seorang nabi dari Nazaret. Tidak dijawab Filipus, melainkan ia mengajak Natanael melihat siapa nabi dimaksud tersebut. Kata Filipus kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Memang jika ada orang yang meragukan siapakah Yesus, maka lebih baik kita mengajak orang tersebut kepada Yesus, supaya ia alami sendiri perjumpaan dengan Yesus, seperti dialami Natanael Bartolomeus. Setelah berjumpa dengan Yesus, maka ia langsung mempercayai Yesus adalah anak Allah. Timbul suatu pertanyaan. Secepat itu, Natanael Bartolomeus percaya kepada Yesus adalah anak Allah? Apakah karena perkataan Yesus bahwa ia telah melihat Natanael di bawah pohon ara? Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pasti hatinya terharu dan mengalami sukacita ilahi. Sebab Tuhan menyapa dirinya dan telah mengetahui bahkan mengenal pribadinya yang terdalam sekalipun. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tuhan itu Maha Tahu, Maha segalanya, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebab Ia tahu sampai kedalaman lubuk hati kita. Hati Natanael tersentuh oleh sapaan Yesus yang mengatakan, ia tahu siapa dirinya. Sehingga Natanael segera mengakui Yesus, anak Allah. Berbeda dengan Filipus, meskipun lebih dahulu menjadi murid Yesus, tetapi hatinya belum terbuka sehingga ia masih menganggap Yesus adalah seorang nabi berdasarkan logika dan pemahaman Taurat yang ia ketahui. Mendekati Tuhan tidak akan sampai pada sentuhan hati terdalam.
bila hanya mengandalkan pada segala sesuatu pemikiran atau intelektual. Sebab kemampuan kita terbatas dibandingkan dengan Tuhan serbamah di segala hal di dunia ini. Masih banyak orang yang bersikap seperti Filipus yang lamban menanggapi Tuhan yang menyapa dirinya karena masih bersikukuh pada keyakinan prinsip intelektualnya meski sudah sekian lama mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Sedangkan Nathanael Bartolomeus mempercayai Yesus adalah Tuhan setelah melihat dan mengalami perjumpaan dengannya. Dan selanjutnya, ia mau mendengarkan Yesus. Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Perkataan Yesus kepada Nathanael ini berlaku juga bagi kita, bahwa Tuhan akan mencelikan mata rohani kita jika mempercayainya, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita. Oleh sebab itu, lembutkan hati kita untuk mendengarkan perkataan Yesus, meski berbeda dengan pemikiran menurut intelektual pikiran kita. Tidak semua peristiwa di dunia ini dapat dicerna dan dianalisa oleh pikiran kita, sebab ada hal-hal di luar jangkauan pikiran dapat terjadi suatu peristiwa atas kehendak Tuhan. Tidak berarti bahwa mempercayai Tuhan itu tidak boleh memakai logika dan akal budi kita. Bukan begitu maksudnya. Mempercayai Tuhan hanya andalkan hati saja akan membawa pada pemahaman berdasarkan perasaan belaka. Sebaliknya, mempercayai Tuhan hanya mengandalkan pikiran saja, membawa kita pada pemahaman berdasarkan logika, akal budi saja. Seharusnya kita mempercayai Tuhan berdasarkan akal budi dan berdasarkan hati nurani kita, sebagai kesatuan tidak terpisahkan. Filipus dan Nathanael adalah salah satu contoh. Pertama, bagaimana seseorang mempercayai Yesus bila sudah melihat dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, seperti Nathanael. Kedua, bagaimana seseorang mempertahankan prinsip, pandangan, pengertian yang terpatri, tertanam dalam pikiran, akal budinya, di atas segalanya dan menyepelekan, atau bahkan mengabaikan, apa kata hati nuraninya. Yang terpenting adalah, hati dan pikiran kita harus terbuka, supaya dapat menerima perkataan dan pernyataan Tuhan yang disampaikan langsung kepada kita, maupun melalui perantaraan pastor atau orang beriman lainnya yang dipakai Tuhan untuk disampaikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga kita terus percaya kepada Yesus dengan mentaati segala yang dikatakan minusnya, dan setia melakukan segala kehendak-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.